Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayun Lawardana dan rekan saya Fitriani Ansari Bakri. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai dalil steward, di mana pengertian dalil steward sendiri akan dibawakan oleh saya dan contoh dalil steward oleh rekan saya. Oke, apa sih dalil steward itu? Dalil steward ialah sebuah dalil yang kita gunakan untuk menentukan atau menghitung sebuah garis yang ada pada segitiga, di mana dia membagi segitiga tersebut menjadi sembarang bagian. Kita buat segitiga sembarang seperti ini, di mana dalamnya itu ada garis yang membagi segitiga menjadi sembarang bagian. Semisal segitiga ini kita kasih nama segitiga A, B, dan C, dan garisnya itu D. Oke. Setelah itu kita kasih nama lagi garis BC depan A, itu kita kasih nama garis A, dan garis AC depan B itu kita kasih nama B. Dan ini C yaitu garis AB depan C, jadi kita kasih nama C, dimana garis CD membagi C menjadi C1 dan C2. Oke. Setelah itu apa sih dalil stewardnya? Dalil steward garis DC itu kita kasih nama DC. Oke. Terus gimana sih dalil steward itu? Dalilnya yaitu DC kuadrat dikali C itu sama dengan A kuadrat kita kali silang kali C1 tambah B kuadrat kita kali silang oke, kali C2 kurang C1 kali C2 kali C. Oke, jadi inilah dalil steward itu. Oke, langsung saja pembuktiannya yakni dalam segitiga BDC untuk BDC itu tumpul di titik D seperti ini. Segitiga BDC itu tumpul di titik D, maka pertama rumusnya yakni A kuadrat sama dengan L kuadrat tambah ini kan C2, ini C1, tambah C2 kuadrat ditambah 2C2P. Ini persamaan 1. Selanjutnya segitiga ADC itu lancet ya, ADC, maka B kuadrat sama dengan L kuadrat tambah C1 kuadrat tambah I kurang 2C2 C1P. Oke. Bedanya apa sih? Segitiga BDC
itu rumus proyeksi segitiga tumpul, dan segitiga ADC itu rumus proyeksi segitiga lancip. Bedanya sini, tambah sama kurang. Oke, kita kasih persamaan 2. Selanjutnya persamaan 1 kita kali C1, dan persamaan 2 kita kali C2. Jadi A kuadrat kali C1 sama dengan L kuadrat kali C1 tambah C2 kuadrat kali C1 tambah 2C2 C1P. Oke, persamaan 1. Terus persamaan 2 kita kali C2 itu jadi B kuadrat kali C2 sama dengan L kuadrat kali C2 ditambah C2 kuadrat dikali C1 kuadrat ya, C1 kuadrat dikali C2 ditambah 2C1C2P. Ini persamaan 2. Oke. Selanjutnya persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita jumlahkan. Mengapa? Agar ini kurang ya, agar nilai P-nya itu hilang. Oke, kita jumlahkan, maka ini habis. Ini menjadi A kuadrat dikali C1 ditambah B kuadrat dikali C2 itu sama dengan L kuadrat kali C1 tambah L kuadrat dikali C2 ditambah C2 kuadrat kali C1 tambah C1 kuadrat kali C2. Oke, itu jadi A kuadrat dikali C1 tambah B kuadrat dikali C2 itu sama dengan L kuadrat dalam kurung C1 ditambah C2 tambah C1 kali C2 dalam kurung C1 tambah C2. Oke, selanjutnya jadi A kuadrat kali C1 tambah B kuadrat kali C2 itu sama dengan L kuadrat C1 tambah C2 itu C kali C tambah C1 kali C2 C1 tambah C2 itu C kali C. Oke, sehingga L kuadrat kali C itu sama dengan A kuadrat kali C1 tambah B kuadrat kali C2 kurang C1 kali C2 kali C. Oke, inilah rumus Stewart terbukti ya. Oke, jadi dari hasil ini maka kita ketahui garis CD itu merupakan garis sembarang dari titik C ke sisi AB. Oke, jadi ini bisa jadi atau L2C itu DC, jadi L atau L2C
itu sama dengan DC kuadrat. L2C itu DC kuadrat kali C sama dengan A kuadrat itu BC kuadrat dikali C1 itu AD tambah B kuadrat itu AC kuadrat kali C2 itu BD dikurang C1 AD kali BD kali AB. Oke. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fitriani Ansari Bakri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Ansari Bakri dari kelas Matematika 19B. Ingin membahas contoh soal dari dalil Stewart. Contoh, jika segitiga ABC diketahui panjang AB sama dengan 16 cm, BC sama dengan 12 cm, dan AC sama dengan 20 cm. Jika titik D terletak pada AB sedemikian sehingga AD sama dengan 7 cm. A. Buatlah sketsa gambarnya. B. Hitung panjang CD. Penyelesaian. Jadi, sketsanya itu seperti ini. Di sini titik A, titik B, titik C, dan di sini titik D. Kemudian dari soal diketahui panjang AB sama dengan 16 cm, panjang BC sama dengan 12 cm, panjang AC sama dengan 20 cm. Nah, di sini garis CD kita bisa mencarinya menggunakan dalil Stewart. Misal, saya mengatakan garis BC di depannya saya kasih A, garis AC di depannya saya kasih B, dan AB adalah C, di mana garis CD ini membagi C1 dan C2. Bagian B, hitung panjang CD. Misal, garis CD sama dengan I, maka dalil Stewart-nya yaitu I pangkat 2 kali C sama dengan A pangkat 2 dikali C1 ditambah B pangkat 2 dikali C2 dikurang C1 dikali C2 dikali C. I pangkat 2 dikali 16 sama dengan 12 pangkat 2 dikali 7 ditambah 20 pangkat 2 dikali 9 dikurang 7 dikali 9 dikali 16. 16 I pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 sama dengan 144 dikali 7 ditambah 20 pangkat 2 sama dengan 400 dikali 9 dikurang 7 kali 9 kali 16 sama dengan 1008. Jadi 16 I pangkat 2 sama dengan 144 dikali 7 sama dengan 1008 ditambah 400 kali 9 sama dengan 3600 dikurang 1008. Jadi
16 I pangkat 2 sama dengan 3600. Jadi I pangkat 2 sama dengan 3600 per 16. Jadi I pangkat 2 sama dengan 3600 dibagi 16 sama dengan 225. Jadi I sama dengan akar dari 225. I sama dengan 15. Jadi panjang garis CD sama dengan 15 cm.